guys, welcome back my YouTube channel di sini. Kali ini saya akan menjelaskan penyusunan anggaran utang dan modal. Yang pertama, yang patut kita tahu adalah definisi. Anggaran utang adalah anggaran untuk memperoleh dan membayar utang. Utang kebalikan dari piutang. Utang adalah kewajiban debitor atau peminjam untuk melaksanakan sesuatu kepada kreditor pemberi pinjaman selama jangka waktu tertentu. Pada bahasan pokok ini dijelaskan jenis utang serta manfaat anggaran utang dan modal. Pertama, manfaat anggaran piutang sangat berguna untuk kemajuan perusahaan bila utang tersebut dikelola dengan baik. Cara mengelola utang yang baik antara lain dengan cara membuat anggaran utang. Dengan anggaran utang dapat diketahui saat utang tersebut diterima dan saat utang dibayar. Kedua, menambah utang jangka pendek ataupun utang jangka panjang dan modal sendiri dimaksudkan untuk ekspansi, yaitu memperluas kegiatan perusahaan, memperluas kegiatan produksi, memperluas kegiatan pemasaran dengan tujuan memperoleh laba sebesar-besarnya. Yang ketiga, utang jangka pendek digunakan sebagai model kerja, yaitu untuk membiayai kegiatan rutin sehari-hari seperti membeli bahan baku, bahan dagangan, serta membayar gaji dan upah. Dengan bertambahnya utang jangka pendek berarti bertambah pula bahan baku yang dibeli. Faktor-faktor yang memengaruhi anggaran piutang. Yang pertama, ekspansi. Pada umumnya, ekspansi hanya membutuhkan tambahan modal kerja karena perusahaan bekerja dengan kapasitas produksi yang sudah ada. Namun apabila kemudian perusahaan harus menambah alat produksi tahan lama atau membangun pabrik baru, maka kebutuhan modalnya akan bertambah. Pada ekspansi ini selain dibutuhkan tambahan modal kerja, juga dibutuhkan tambahan modal tetap. Yang kedua, struktur modal. Dalam hubungannya dengan struktur keuangan dan struktur kekayaan dikenal akan pedoman atau aturan struktur keuangan yang konservatif, baik vertikal maupun horizontal. Aturan struktur finansial atau struktur keuangan konservatif yang vertikal memberikan batas simbangan yang harus dipertahankan oleh suatu perusahaan mengenai besarnya modalising atau utang dengan modal sendiri. Bentuk-bentuk badan usaha. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh satu orang dan pemilik dapat menarik modalnya kapanpun untuk keperluan pribadi, yang disebut dengan PRIV atau penarikan oleh pemilik. Pemilik perusahaan perseorangan bertanggung jawab penuh atas batasan penuh tak terbatas terhadap utang perusahaan. Artinya untuk melunasi utang perusahaan dapat dilakukan dengan kekayaan perusahaan maupun kekayaan pribadi. Yang kedua, firma. Firma adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh lebih dari satu orang yang bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan. Semua pemilik perusahaan boleh menarik kekayaan perusahaan untuk keperluan pribadi atau private. Yang ketiga adalah perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas PT atau korporasi adalah badan usaha yang modalnya terdiri atas saham dengan tanggung jawab terbatas pada modal saham yang disetor. Oleh karena tanggung jawab yang terbatas, maka tidak ada PRIV pada PT. Biasanya modal saham disetor tidak berubah, sehingga tidak perlu dibuat anggaran perubahan modal, melainkan anggaran laba ditahan. Laba ditahan adalah laba yang belum ada tujuannya. Laba ditahan merupakan salah satu unsur dari modal sendiri yang terdapat dalam badan usaha. Itu aja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bye-bye.